نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah siang ini bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Selasa pekan berapa sekarang? Pekan keempat. Selasa pekan keempat kita belajar fikih, karena ini pertemuannya bentar lagi lebaran haji. Jadi insya Allah kita bahas beberapa hal terkait dengan lebaran haji. Salah satunya tentang kalau lihat kalender pas lebaran haji ini kebetulan hari Jumat begitu. Katanya kalau lebaran bareng hari Jumat, Jumatnya Jumatnya libur gitu. Benar apa enggak tuh? Insya Allah kita bahas, termasuk juga adat kebiasaan di tengah masyarakat tentang kurban atas nama orang yang sudah wafat. Banyak sekali. Jadi kita punya kebiasaan beberapa masyarakat berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu sunnah yang kalau kita hari raya ada namanya sunnah takbiran begitu. Beda dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnah takbirannya itu sejak hari Arafah tanggal 9. Jadi hari Arafah tanggal 9 ba'da subuh itu sudah mulai sunnah kita takbiran. Jadi takbirannya sejak setelah sholat subuh berjamaah begitu ya, sampai hari tanggal 13 bulan Dzulhijjah ba'da asar. Jadi hari Arafah tanggal 9. Kalau sekarang lebarannya hari Jumat, berarti tanggal 9 hari Kamis. Hari Kamis tanggal 9 subuh, itu mulai takbiran. Sunnahnya takbiran itu setiap selesai sholat fardu, baik sendiri atau berjamaah gitu. Dan itu sunnah yang mulai hilang di tengah masyarakat kita. Jadi setiap hari raya Idul Adha itu takbiran, bahkan cuman sampai siang doang tuh zuhur. Asar udah nggak ada lagi takbiran. Maghrib udah lewat. Apalagi yang tahun-tahun kemarin hari rayanya tuh nggak ada perayanya tuh. Jadi hari raya ini libur, besok udah masuk kerja lagi gitu. Itu udah hilang tuh takbiran, tuh udah nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya anak-anak kita maksudnya generasi ke bawah nih nggak tahu ada sunnah takbiran. Bahwa sunnah takbiran itu dari mulai hari Arafah tanggal 9 ba'da subuh. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib malam takbiran terus sampai kemudian besok hari raya sampai tanggal 13. Jadi kalau kita ngikutin kalender nih yang hari raya sekarang hari Jumat, Kamis subuh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari Senin asar itu terakhir takbiran gitu. Kalau kita sholat di rumah ya takbiran di rumah. Sholat sendiri atau berjamaahnya bersama keluarga, ya habis sholat berjamaah ya takbiran sebagaimana biasa gitu. Jadi memang itu sunnah. Maka
Hadirin yang dirahmati Allah, untuk tidak meninggalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua soal hari Jumat, hari raya. Ada beberapa, sampai sekarang masih banyak. Jadi ada orang yang beranggapan kalau kemudian hari raya berbarengan dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, itu Jumatannya libur, Jumatannya pre gitu. Ternyata dari pandangan 4 mazhab fikih yang masyhur, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak ada yang menyebut bahwa sholat Jumat jadi gugur gara-gara bareng sama Lebaran. Nggak ada. Hari Jumat wajib Jumatan bagi siapapun orang yang terpenuhi di dalam dirinya kewajiban Jumat. Laki-laki, muslim, berakal, balik, bukan orang sakit, bukan musafir, merdeka, wajib sholat Jumat begitu. Dan itu tidak dilihat apakah paginya dia sholat id apa enggak sholat id. Sebab yang pertama, sholat id itu sunnah, sholat Jumat itu wajib. Kewajiban itu tidak gugur gara-gara ada yang sunnah. Dan orang tidak bisa kemudian menggugurkan kewajibannya cuman karena saya kan udah sholat sunnah, Ustaz. Nggak bisa begitu. Orang nggak bisa bilang ente kagak Jumatan, aneh kan udah sholat id, nggak bisa. Itu sama kayak orang waktu zuhur dia kagak sholat, ditanya ente kenapa nggak sholat zuhur, aneh udah sholat duha Ustaz 12 rakaat, orang kagak boleh. Jadi jangan mentang-mentang duhanya 12 rakaat, zuhur jadi per begitu. Besok-besok ntar ada orang kagak sholat subuh gara-gara tahajudnya 20 rakaat gitu. Tahajud 40, kan tahajud kagak ada batas tuh. 20 rakaat boleh, 40 begitu. Sampai kemudian ternyata subuh datang dia kagak sholat gitu. Ini tahajud tuh banyak Ustaz. Allah nawin kali tahajud udah banyak bagi kagak bisa begitu. Jadi sama sebagaimana kewajiban zakat tidak gugur gara-gara orang banyak sedekah. Sedekah sunnah, zakat wajib. Jadi jangan karena dia sering nyumbang masjid, memberi makan orang berbuka puasa, banyak menyantuni anak yatim, janda-janda juga disantunin, tapi kewajiban zakat, emas yang dia simpan nggak pernah dibayar zakatnya. Dagangan itu toko yang isi stok barangnya tuh sampai lebih dari nisab, dia nggak pernah bayar zakat. Alasannya kenapa? Lah, kan saya udah nyumbang masjid tiap minggu Ustaz. Gitu. Saya kalau puasa nih 30 hari saya ngasih makan orang buka. Jumatan saya yang beli nasi berkah itu gitu. Nggak ada itu mah sunnah gitu. Jadi jangan sampai ibadah yang sunnah bisa menggugurkan, nggak bisa begitu. Ya memang salah satunya karena ilmu juga, orang banyak yang tidak mengetahui kewajiban, tapi karena dianggap dia sudah banyak menunaikan kebaikan. Jadi kebaikannya tidak gugur, kebaikannya di sisi Allah berpahala. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, ya tentu dia berdosa kalau itu disengaja. Jumatan juga sama, Jumatan itu wajib, sholat id sunnah, nggak ada urusan gitu. Nah kan orang sering beralasan, Ustaz itu ada hadisnya, Nabi SAW katanya kalau udah Jumatan, kalau udah sholat id kagak usah balik lagi buat Jumatan begitu. Ini pemahaman hadis yang keliru, sebab Nabi SAW itu punya mukhatab. Apa mukhatab? Itu lawan bicara. Yang jadi lawan bicara dalam hadis Nabi ini, atau orang yang dituju dalam hadis ini bukan semua muslim, tapi yang dituju tuh al-awali, namanya al-awali, atau orang ulama nyebut dengan istilah ahlul qura, atau namanya ahlus sawat. Jadi ahlul qura, al-awali, ahlus sawat itu orang
yang tinggalnya jauh dari pusat kota. Jadi dia tinggalnya tuh di pegunungan. Pokoknya jauh lah. Yang kalau mau lebaran, mereka sendiri di kampungnya itu kagak memenuhi syarat untuk kumpul sholat id, sholat Jumat. Jadi biar bisa sholat id mereka datang ke kota. Sebab di kampungnya, kalau bahasa kita tuh jarak rumahnya 1 kilo baru ada rumah, 2 kilo ada rumah. Jadi untuk berkumpul memenuhi syarat berkumpul Jumatan atau sholat id memang tidak terpenuhi. Jadi mereka datang ke kota biar bisa sholat Idul Fitri. Nah kalau hari itu Jumatan, orang baru pulang terus balik lagi kan ngerepotin tuh. Kalaupun disuruh nunggu di Masjid Nabawi itu juga ngerepotin, kan orang pada punya urusan masing-masing gitu. Maka kata Nabi ini buat orang desa, buat orang dusun, orang pegunungan, kalau mau pulang kagak apa-apa. Nah, tapi kan Nabi Muhammad bilang di ujungnya fa inna mujammi'un. Tapi kalau kami di sini kata Nabi, kami sholat Jumat begitu. Nabi mah nggak pernah menggugurkan sholat Jumat, tapi Nabi sholat. Artinya yang dibolehin oleh Nabi untuk pulang kagak Jumatan memang orang-orang yang aslinya di rumah sono kagak Jumatan. Di rumahnya sono tuh di kampungnya mereka kagak Jumatan sebab tidak memenuhi syarat untuk berkumpul sholat Jumat. Yang kata ulama syaratnya di pemukiman, yang mana pemukimannya minimal 40 orang dewasa, laki-laki, merdeka, sehat begitu. Mereka nggak terpenuhi, jadi pulang. Jadi jangan tiba-tiba pas lebaran jadi kayak orang kampung, orang dusun begitu yang kagak boleh Jumatan, gue pre aja dah gitu. Tetap wajib sholat Jumat, tidak akan pernah gugur kewajiban sholat Jumat begitu. Ya gugur kemarin tuh waktu Covid kan ya, waktu Corona pada kagak Jumatan tuh orang-orang gitu. Alasannya karena apa tuh? Menghindari virus gitu. Walaupun tuh yang kagak Jumatan pas hari Sabtu diajak mancing jalan juga itu dia tuh Jumatan doang mancing menjalan. Sebab coba perhatiin waktu Covid kemarin ada pemancingan tutup, kagak ada, pada buka semua. Orang saya tahu gitu. Tahu mana orang memancing aja gitu. Covid maka kagak kenal air katanya gitu, di air maka gak ada Covid. Jadi maksud saya bahwa Jumatan itu tidak gugur. Maka kalau ada beberapa masjid musola yang menjadwalkan pemotongannya tuh di hari berikutnya karena hari rayanya pas hari Jumat, ya nggak apa-apa tuh gitu. Emang boleh Ustaz nunda sampai besok? Boleh. Jadi waktu menyembelih hewan kurban itu dari mulai hari raya setelah sholat sampai 13 Dzulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah terbenam matahari. Jadi awal mula menyembelih selesai sholat id di hari raya. Jadi kalau kita nih misalnya kita nggak sholat id, kan sholat id mah sunnah begitu, kita nggak sholat id. Kenapa kagak sholat id? Saya suruh jagain kambing Ustaz, misalnya gitu. Sholat idnya kan di sono gitu. Dia di sini suruh jagain kambing, takutnya ada yang bawa pisau dipotong, kambingnya dibawa kabur gitu. Maka kalau dia mau motong, nunggu orang-orang beres pulang sholat id gitu. Nggak usah nunggu yang di Istiqlal, yang di TV kelamaan di Istiqlal. Nunggu yang sholat ini, yang sholat dekat-dekat kita gitu. Yang dekat kita kan paling jam 7 seperempat udah beres tuh. Nah dari situ udah mulai boleh. Kagak usah nungguin yang di Istiqlal lama gitu. Sambutannya banyak, teksnya juga. Kan kalau mau jadi khatib di Istiqlal ngasih teks dulu itu. Jadi periksa lama, teksnya banyak gitu. Jadi kalau selesai sholat id boleh motong. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Kalau sekarang kan nih awal-awal ngikutin kalender kan Jumat nih. Jumat 10, Sabtu 11, Minggu 12, Senin 13. Senin maghrib, nah udah mentok tuh waktunya. Gitu. Dan kebetulan nih sekarang Seninnya libur juga rupanya, libur cuti bersama gitu. Ya. Tapi kalau sini mah gak ada cuti bersama kan, Senin masuk juga gitu.
Tapi di kalender itunya cuti bersama, jadi 4 hari libur nih, Lebaran 11, 12, 13 sampai maghrib. Artinya kalau dia nyembelih hari ke-11, hari Sabtunya, nggak apa-apa, sah. Kita punya duit hari Sabtu, nyari kambing, beli, datangnya besok hari Minggu, bisa juga, masih masih bisa untuk menyembelih. Dan memang sunnahnya waktunya itu kan memang 3 hari 4 hari itu 10, 11, 12, 13. Tapi sunnahnya waktunya duha. Jadi waktunya duha. Sebab kata ulama ibadah kurban ini ibadah syiar. Jadi di dalamnya tuh ada syiarnya. Yang namanya syiar tuh bagusnya nyembelihnya kelihatan orang. Kalau biar kelihatan orang, nyembelihnya pagi-pagi pas orang udah pada melek gitu. Kalau malam orang udah capek, orang kagak ada yang nemenin, kan kagak enak kalau nyembelih malam gitu. Kagak ada yang bantuin nyesetin, kagak ada yang bantuin ngulitin, kan repot kan gitu. Lagi juga syiarnya nggak ada. Sebab kan ibadah kurban itu syiar, jadi syiar biar kelihatan orang gitu. Urusan hati sih kita nata hati sendiri, tapi kata ulama ini syiar, maka ibadahnya harus di waktu terang benderang, siang begitu. Kalau malam boleh kata ulama, cuman makruh. Sebab ini ibadah syiar, jadi syiarnya nggak dapat. Kemudian juga khawatir kalau malam takutnya salah motong gitu. Mestinya leher dipotong, atau kakinya gitu. Jadi kagak sah kurbannya. Jadi ini waktunya, artinya orang-orang yang menjadwalkan kurban di hari kemudian karena hari hari Jumat ini sibuk dengan ritual Jumatan, itu tidak menggugurkan fadilahnya. Fadilahnya tetap ada. Yang kata Nabi Muhammad SAW, Allah mengampuni sebanyak dosa sebanyak darah yang dialirkan. Begitu. Dan itu masih adalah hari terbaik. Dan memang tidak ada hari terbaik, tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah di hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik, kecuali mengalirkan darah. Makanya kemarin ada yang nanya, kalau kita punya utang terus kita juga mau kurban, bagusnya kurban dulu apa bayar utang dulu? Tergantung. Kalau utangnya udah jatuh tempo begitu, maka yang harus dilakukan tuh wajib bayar utang. Kalau kurban kan hukumnya sunnah begitu, wajib bayar kalau utangnya udah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya jatuh temponya masih lama, jatuh temponya misalnya tanggal 20, hari rayanya tanggal 6. Nah, kalau dalam jangka waktu 6 sampai 20 masih bisa nyari duit untuk menutupi utang tanggal 20, mending kurban aja, ini ibadah. Sebab selesai kurban sampai tanggal 20 masih punya kesempatan untuk ngumpulin duit. Tapi kira-kira juga utangnya 5 juta. Ini beli kambing 3 juta. Kalau diambil 3 juta, sisa 2 juta. Kan ya, belum lagi kalau anak minta nyate, beli tusuk sate, ntar beli arang lagi, begitu. Beli autan lagi, soalnya kan malam, kan takutnya ada nyamuk kan. Nyate kan di luar tuh, beli autan lagi, kira-kira sisa 1 juta. Berarti biar utang beresnya 4 juta lagi nih. Kira-kira dari tanggal 6 sampai tanggal 20 bisa gak dapat duit 4 juta? Gitu, kira-kira aja, kira-kira. Kayaknya susah nih. Udah dah, gak usah kurban dah. Nih duit dikip dulu, ditahan dulu buat utang tanggal 20. Begitu. Jangan gak punya perkiraan bakal duit, gue kurban aja lah, begitu. Ntar Allah nolongin, Allah juga nolongin, benar gitu. Tapi kan Allah menetapkan apa yang namanya hukum al-kauni, hukum alam. Bahwa orang kalau timbang tidur doang bakal dapat duit gitu. Orang biar tidurnya pakai tasbih
sambil tidur, subhanallah, kagak bakal duit turun gitu. Allah sudah menetapkan hukum anak. Jadi jangan ngandelin, jangan berasa kita takwa bener gitu. Ya, takwa bener, sholat duha 2 rakaat turun 2 juta itu mah omongan apa namanya, karomah. Kan makanya kan ulama juga nggak suka tuh para wali ngomongin karomah depan awam. Akhirnya awam sok-sokan kan ya, sok-sokan kayak jadi wali, kerjanya wirid, zikir, anak susunya kagak dibeliin, bini kagak dikasih duit jajan gitu. Kerjanya zikir, turun duit tuh pakai zikir, ya kagak gitu. Lah ono denger ustad, denger kiai Habib kalau ceramah gitu ya, Habib itu mah kiai yang zikir kan begitu, makomnya beda gitu. Makanya dari dulu ulama nggak suka kalau cerita karomah tuh disampaikan di depan masyarakat, enggak begitu. Karena karomah tidak terjadi untuk setiap orang begitu. Kan ya. Kayak Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah ketika dilempar ke bara api, kata Allah, ya naru, suruh ngomong kan Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gitu. Ya naru kuni bardan. Ayat Quran pendek, enggak nyampe sayat tuh. Api dingin tiba-tiba, kagak jadi api, apa enggak berasa panas. Kalau kita begitu baca begitu geseng udah gitu. Kita bukan Ibrahim, masalahnya bukan ayat yang dibaca, kitanya siapa kan begitu. Nabi Muhammad SAW waktu dikepung sama kafir Quraisy, terus kan kata diwahyukan ngambil tanah sambil ngelempar algojo tuh yang ngepung rumahnya waktu mau hijrah tuh, kan bacanya wah gimana, saddana min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsir. Itu ayat yang dibaca sama Nabi pas ngelempar tuh. Kira-kira model kayak kita begitu, model kayak kita baca bacaan yang sama, jadi kan tuh debt collector buta gitu ngeliat kita kan, enggak, tetap aja gitu. Jadi kita nih kudu tahu diri. Ini punya duit, alhamdulillah kumpul 5 juta nih. Aku pengen kurban banget ini. Masalahnya apa? Ada utang. Utang dah beresin. Kurban mah sunnah, utang wajib gitu. Tapi Ustaz nggak bisa dapat lagi nih. Ya ente pas bisa nggak dapat 5 juta lagi habis kurban? Ya gak tahu. Nggak tahu, mendingan utang aja dulu. Bayar utang lebih bagus. Jadi bayar utang lebih bagus karena itu kewajiban. Dan kurban tuh hukumnya sunnah. Nah kita ini masyarakat harus berhenti mengidentifikasi muslim yang baik dengan tidak baik tuh dengan kurban gitu. Jadi kita tuh sering ke bawah arus juga. Jadi kita nganggapnya kalau muslim yang baik tuh kurban, berarti kalau kagak kurban kagak baik. Jangan begitu. Kurban kan sunnah bagi yang mampu. Yang kagak mampu kagak sunnah, jangan dipaksa begitu. Jangan kemudian diglorifikasi bahwa kebaikan muslim itu kurban. Sampai kemudian ada flyer kurban sampingnya ada iPhone gitu. Nah, kambing sampingnya iPhone kan. Masa punya iPhone tapi nggak bisa beli kambing? Kan kagak ada hubungannya itu. Untuk mobil sampingnya gambar kambing, masa punya mobil kagak bisa beli kambing? Kan kagak ada hubungannya, nyambungnya di mana coba gitu. Kambing tuh hukum kurban tuh hukumnya sunnah kan ya. Sedangkan rumah, tempat tinggal, alat komunikasi itu kebutuhan primer gitu. Jadi kagak bisa disambung-sambungin kan ya. Lagi juga tuh iPhone nggak bisa tiba-tiba orang dikatakan kaya gara-gara punya iPhone gitu, nggak bisa. Sebab standar mampu tuh bukan alat yang dia punya, tapi uang yang dia punya untuk dialokasikan untuk kurban tuh ada apa enggak begitu. Karena ada orang yang rumahnya 2 tingkat, mobilnya ada, isi rekening cuma 200.000, ada begitu. Tiap gajian masuk lewat lagi gitu. Jadi kita tidak perlu. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab begitu, bahwa dia itu modelnya tuh tahun ini kurban, tahun besok nggak kurban, tahun ini kurban, tahun besok nggak kurban gitu. Jadi ini kalau memang kita punya kemampuan, disebut mampu sebenarnya sederhana. Kata ulama Syafi'i, mampu itu
kalau dia punya kecukupan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari dan masih sisa untuk bisa beli kurban. Misalnya nih, kan kebetulan Idul Adhanya awal bulan. Nah, awal bulan tuh kan banyak tuh cicilan tuh, dari mulai cicilan motor, cicilan mobil, rumah, KPR. Apalagi yang bininya doyan belanja, cicilan peleter kan awal bulan juga tuh, bayar semuanya itu. Sisanya dia megang misalnya 5 juta. Semua udah beres tuh. Nafkah, susu, bayaran sekolah kan awal bulan juga begitu. Pas awal bulan ini tanggal 2 hari Senin lagi kan gitu. Cakep banget tuh, tanggal 1-nya cicilan bayar, tanggal 2-nya anak lagi buat sekolah. Bini juga lagi tuh, banyak tuh. Udah keluar nih. Malam takbiran tanggal 6 megang 5 juta. Kita nafkahin saya diri sendiri, istri misalnya, anaknya 1 misalnya, baru anak 1. 3 orang. Nih 3 orang kan semuanya udah bayar nih semua kebutuhan. Tinggal makan aja. Kira-kira makan sehari berapa ya? Oh, makan sehari itu kalau cuman bertiga mah, saya bertiga sih 500.000 cukup Ustaz. 500.000 kali 4 hari, karena lebaran kan 4 hari, 10, 11, 12, 13. 500.000 kali 4 kan berapa? Cuman 2 juta. Ya, sisanya berarti dari uang yang dia pegang 5 juta, sisanya 3 juta. 3 juta tuh cukup apa enggak buat beli hewan kurban? Cukup, masih ada yang bisa. Berarti namanya mampu. Terus gimana Ustaz kalau mampu? Ya kalau mampu sunnahnya kurban. Kalau nggak mampu, kalau nggak kurban ya nggak apa-apa, karena kan hukumnya sunnah begitu, bukan bukan kewajiban gitu. Jadi nafkah kepada keluarga pun termasuk bagian dari ibadah. Tapi ada orang yang malam takbiran megang duitnya banyak, semua kebutuhan dia bayar, malam takbiran dia megang katakanlah 10 juta. Tapi nafkah yang dia pegang, yang dia tanggung juga lebih banyak. Dia nanggung istrinya ada 2 kan gitu. Itu juga yang dicatat di KUA ada 2, yang nggak dicatat ada 2 lagi. Belum lagi anak-anaknya. Tiap bini punya anak 3 kali 4 12 orang kan begitu. Belum lagi bapaknya ikut sama dia ditanggung. Mertuanya yang rada miskin, dia juga yang nanggung kan gitu. 20 orang ada di rumahnya dia tanggung. Kira-kira makan sehari berapa? Makan sehari bisa sampai 2 juta. 2 juta kali 4 hari 8 juta, sisa 2 juta. Nggak cukup buat beli kambing. Berarti dia nggak mampu, duitnya banyak begitu. Jadi jangan dipaksain, yang mampu aja. Dan kita tuh sering menganggap kalau yang namanya ibadah tuh keluar, ngasih ke orang, ngasih ke mana. Kita ngasih nafkah anak bini tuh ibadah gitu. Ngasih ke anak bini tuh ibadah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tuh lagi waktu haji wada. Jadi kan orang Mekah hijrah ke Madinah. Dari Madinah ikut Nabi haji wada tuh tahun ke-10 hijrah. Lagi haji wada sakit. Sakitnya parah sampai berasa dia nih mau meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, ngerasanya kayaknya mau mati nih gitu. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas tuh akhirnya jadi orang yang paling panjang umurnya dari orang muhajirin. Orang muhajirin yang paling panjang umur Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu sakit haji wada itu minta ditengokin Nabi. Nabi Muhammad datang. Dia lagi kalau bahasa kita mah lagi di tenda. Namanya orang haji dari Madinah sampai Mekah bikin tenda, sakit di situ. Datang Nabi nengokin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi, lihat kan saya sudah sakit begini nih, begitu. Kayaknya saya mau meninggal nih, katanya begitu. Kalau bahasa kitanya, enggak, Sa'ad bin Waqqas ngomongnya harus positif, kalau gitu bahasa. Lalu ke Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi, saya kan duit banyak. Anak saya cuma atu doang perempuan, begitu. Anak saya cuma 1 perempuan. Ntar kalau saya meninggal, kebanyakan ini duit. Saya mau sedekahin aja dah semuanya, begitu. Anak juga 1 doang. Kata Nabi, mau sedekah semuanya. Iya ya Rasul, nggak boleh kata Nabi. Jangan semuanya. Ya kalau gitu 2/3 lah. Nggak boleh 2/3.
Kalau gitu setengah ada 1/2, nggak boleh 1/2 juga. Kalau gitu sepertiganya, sepertiga dah begitu. Tapi sepertiga juga banyak, itu kata Nabi. Ya udah sepertiga, cuman sepertiga juga banyak. Nah itu kan jadi ketetapan hukum syariat bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Beres itu Nabi Muhammad ngomong, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa-apa yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, kalau kamu berniat dengan nafkah itu mencari ridho Allah, itu adalah ibadah di sisi Allah yang lebih baik daripada yang lain. Begitu. Jadi apa yang kita keluarin tiap bulan 2 juta, 3 juta, 5 juta buat nafkah, tapi niatnya nyari ridho Allah, bukan nyari perhatian istri, bukan biar dianggap ayah hebat anak, bukan. Kita ngasih nafkah sebab kita tahu orang laki kudu ngasih nafkah, perintah Allah begitu. Nabi Muhammad nyontohin gitu. Ini nafkah yang kita, bahkan kata Nabi, hatta maja'alta fi imraati, bahkan sampai apa yang kamu suapin dari kepada mulut istrimu itu sedekah nilai. Lipstick yang dipakai sama bini kita disedekah sama kita. Syaratnya satu, ketika kita ngasih nafkah niatnya itu ridho Allah. Emang apa sih ngeluarin duit banyak banget biar dandan istri? Allah nyuruh jadi laki biar bikin istri enak dilihat. Enak dilihat sama kita, bukan sama orang, begitu enak dilihat kan gitu. Urusan nanti si istri berterima kasih atau enggak kagak jadi urusan, sebab niat kita emang buat Allah. Ini kita ibadah nih buat jadi istri kita jadi ladang ibadah. Tapi kalau kita nafkahin berharap dapat pujian istri, dibanggakan oleh anak, ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi. Anak nggak ngebanggain kita, istri kagak muji kita, kan akhirnya kecewa. Begitu. Emang mama kagak ngerti ya, papa susah nih nyari duit, banting tulang, pala jadi kaki, kan akhirnya begitu, minta diaku. Perempuan juga sama, dandan cakep minta diaku istri begitu. Nah, padahal emang disuruh sama Allah kalau jadi istri enak dipandang sama laki gitu. Urusan laki muji apa kagak muji, kagak ada urusan, sebab ini kewajibannya begitu ada. Kalau semua berjalan sesuai syariat Islam yang dituju ridhonya Allah, enteng keluarga enak gitu. Nggak ada perempuan minta habis dandan, "Pak, gimana Pak, cakep apa kagak?" gitu. Kan laki bingung jawabnya begitu tuh. Dibilang cakep udah kagak gitu, dibilang kagak kasihan kan gitu kan ya. Jadi istri suami itu ladang amal, bukan tujuan hidup, bukan tujuan hidup mah Allah. Istri ladang amalnya suami, suami ladang amal istri gitu. Maksud saya tadi begitu, nafkah kita kepada keluarga itu ibadah. Jadi jangan nganggap ibadah tuh ke masjid ngasih sumbangan, ngasih ini, ya itu ibadah bagus. Tapi jangan anggap bahwa nafkah kita tuh itu nilainya kayak apa? Nggak ada ibadah, itu ibadah begitu. Maka yang paling benar kan diberesin niatnya. Itu niatnya diberesin. Bahwa selama ini nyari nafkah ini bukan buat istri, tapi buat ngejalanin perintah Allah sebagai suami begitu. Itu bagi mampu. Nah, satu lagi nih. Gimana Ustaz kalau ada orang kurban pakai nama orang meninggal dunia, maksudnya dia atas nama orang meninggal. Secara umum memang tidak ada masalah kata kebanyakan ulama. Tapi kata Imam Syafi'i mah nggak sah itu. Sebab untuk orang yang sudah meninggal dunia, kurban itu cuma sah kalau dua. Pertama dia punya nazar, dulu dia nazar. Yang kedua dia wasiat. Jadi yang satu pernah wasiat atau dulu pernah nazar tapi keburu meninggal, boleh itu. Tapi kalau kagak ada wasiat, nggak ada nazar, ya udah nggak bisa. Sebab kenapa? Karena menyembelih hewan itu bercampur di dalamnya ibadah dan kebiasaan. Ini ketika orang motong kambing, motong sapi, kan bisa jadi sama. Orang tukang sate kambing kan juga tiap hari motong begitu. Apa bedanya tukang sate sama orang yang kurban? Sama-sama motong, bedanya niat gitu.
Dan kalaupun niat ibadah motong kambing, motong sapi jenisnya banyak. Ada kurban, ada akikah. Belum lagi yang haji tamatu, orang Indonesia haji tamatu kan nyembelih juga, bayar dam tanggal 10. Apalagi keputusan Menteri Agama bayar dam tanggal 10 bagi haji Indonesia itu kagak di Mina, sekarang di Indonesia motongnya. Berarti kan ada banyak jenis ibadah dalam satu praktek. Maka untuk menentukan ini sembelihan kita, ini sembelihan kurban, yang menentukan tuh niatnya. Karena ketika motong nih mirip nih, banyak mirip tukang sate, mirip orang yang haji tamattu, mirip orang yang akikah, mirip. Maka untuk menentukan kalau ini kurban, niatnya. Nah, orang meninggal kagak bisa itu udah meninggal kan nggak bisa niat, kecuali dua tadi, nazar atau wasiat gitu. Maka karena ada niat yang disyaratkan, kata Imam Syafi'i nggak bisa orang meninggal begitu. Lah kalau tetap dinamain Ustaz sama orang meninggal, jatuhnya sedekah daging gitu. Jadi kita sedekah pakai nama orang yang meninggal, tapi sedekahnya daging. Nilainya bukan kurban, beda. Sedekah sama kurban kan beda. Nah, tapi kata ulama yang lain boleh, nggak apa-apa. Sebab kurban sama sedekah mirip, sama-sama sedekah juga, sama-sama ngeluarin harta. Maka kalau sedekah atas nama orang meninggal boleh, maka juga begitu juga kalau kita berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.